Ya, nah, bidang miring, kasih sudut theta. Oke, dia ditarik dengan gaya F ya. Dikasih gaya F seperti ini gitu ya. Ya, F. Nah, tadi yang ditanya apa? Yang ditanya adalah balok masanya sekian, gaya F-nya 10, tapi diberi sudut theta yang membuat sudut theta terhadap horizontal ya. Dan juga sama dengan bidang sudut yang dibentuk dengan arah bidang dia bergerak ini. Koefisiennya kasar, tentukan gaya normal dan gaya gesek kinetik yang bekerja pada benda. Nah, eh, kenapa ditanya gaya normal? Karena gaya F-nya ternyata, sorry, saya salah gambarnya. Gaya F-nya punya sudut theta ya. Ini ditarik garis seperti ini. Nah, dia ditarik dengan sudut theta yang sama sudutnya, besarnya. Sama bidang miring dengan horizontal. Nah, ini theta, ini juga theta. Di mana tangan theta ya, itu adalah 3/4 ya. Nah, tangan theta itu adalah 3/4. Nah, ingat, ini artinya apa? Artinya, eh, kita gambar aja nih, kalau bingung, gambar lagi aja. Tangan itu depan dibagi eh, samping kan? Berarti depannya 3, sampingnya 4. Pitagoras ini 5, gitu ya. Itu maksudnya itu ini tangan theta ini perbandingan sudutnya. Artinya segala sesuatu nanti yang melibatkan perhitungan dengan sudut, sinus kosinus, kita bisa ambil nilainya dari sini. Kalau tangan theta itu 3/4, ya, berarti artinya di sini sinus theta itu adalah perbandingan sisi depan bagi miring. Sinus theta itu adalah 3/5. Gitu, ya. Berarti cosinus theta, eh, 3/5. Nah, cosinus theta berarti 4/5. Nah, nanti di persamaan kalian, segala sesuatu yang ada sinus theta, cosinus theta, bisa kita substitusi dengan nilai ini. Itu maksudnya. Untuk mempermudah perhitungan kita. Oke. Nah, ini ditarik dengan gaya F. Gitu ya. Nah, ingat langkah pertama apa yang kita harus lakukan? Menggambar diagram gaya. Kan gitu. Langkah pertama, diagram gaya. Ya, diagram gaya. Apa saja gayanya? Yang jelas pasti ada gaya berat. Gaya berat selalu ke bawah. Seperti ini. Ini pasti W. Gitu ya. Ini pasti W. Uh, lalu apa lagi? Ada gaya normal. Ya, gaya normal lurus ke arah sini. Ini gaya normal N. Yang mana tegak lurus dengan bidang. Nah, uh, lalu katanya kasar bidangnya uh, berarti ada gaya gesek. Nah, gaya gesek saya gambarkan. Karena dia ditarik ke arah sana, ya, F-nya ke arah situ, naik, ke arah naik bidang miring, artinya condong dia bergerak akan ke arah kanan gitu kan, atau ke arah atas menaiki bidang miring. Berarti gaya geseknya ke arah menuruni bidang miring. Nah, ini gaya gesek F, gesek seperti itu. Selanjutnya setelah menggambar diagram gaya, kalau untuk bidang miring ini kita harus tentukan juga kerangka kita ya. Karena kan kita mau membuat persamaan. Ya, kita mau buat persamaan berdasarkan hukum Newton. Berdasarkan hukum Newton. Nah, eh, kita harus tentukan kerangka kita melihat gaya-gaya ini, ya. Nah, ini perlu kerangka, yaitu kita tentukan mana sumbu X, mana sumbu Y. Itu artinya, pertama kita harus tentukan sumbu X dan sumbu Y-nya mana. Ya. Kalau seperti ini, saya akan lebih suka
sumbu Y-nya itu searah sama N, gitu ya. Eh, searah sama N, lalu X-nya tentu tegak lurus, ya. X-nya tentu tegak lurus, yaitu searah sama arah dia akan bergerak, kecondongan dia bergerak. Nah, ini X, ini Y. Nah, saya akan buat ini yang positif, ya, ini yang negatif, ya. Nah, setelah itu baru kita terjemahkan gaya-gaya ini ke bidang ini, gitu ya. Karena ingat, karena dia vektor, kita hanya bisa lakukan operasi kalau dia pada sumbu yang sama. Oleh karena itu, saya akan proyeksikan si F ini ke sumbu X, ya. Kalau digambar, F itu kan nanti ke sini nih. Eh, nah, kalau bingung dengan gambar bidang miring ini, F ini kan bisa saya tarik ke sini. Nah, ini kan F, di mana F itu punya sudut theta. Ya. Saya zoom lagi di sini. Nah, maksudnya saya akan gambarkan gaya-gaya ini pada sumbu saya ini. Jadi F itu yang ini, dia punya sudut theta, eh, yang mana sumbu X ini sejajar dengan arah dia akan bergerak, yang bidang ini, bidang miringnya. Gitu ya. Tentu N-nya akan ke arah sini kan. Ini N saya. Nah, saya akan gambarkan mungkin agak lebih pendek ya, biar nggak nabrak. Nah, ini N-nya, ya, itu N-nya. Lalu eh, ada gaya gesek. Nah, gaya gesek di sumbu ke arah X negatif. Nah, ini F gesek. Ya kan? W-nya mana? Gambar W-nya merah ke bawah. Nah, ke sini kan ya W-nya. Tidak searah sama sumbu Y, ya. Tapi dia membentuk sudut theta dengan sumbu Y. Nah, ini W. Kita bisa tentukan juga bahwa ini pasti theta, ya. Yang ini juga theta. Gitu ya. Dengan demikian, saya bisa proyeksikan F ini ke sumbu X dan ke sumbu Y. Caranya gimana? Ini saya proyeksikan ke sini, yang ini saya proyeksikan ke sini, ya. Nah, saya akan pakai warna mungkin lebih terang. Nah, ini adalah sumbu F, sumbu gaya F di sumbu X. Ini Fx, gitu ya. Yang ini proyeksi gaya F di sumbu Y atau Fy, gitu. Lalu yang W juga sama, ya. Yang W saya proyeksikan ke sumbu Y, ya. Berarti jadi apa? WY. Yang W yang ini juga saya proyeksikan ke sumbu X. Nah, jadi WX. Gitu ya. Di WX. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, Mm-mm. saya bingungnya mindah-mindahin tetanya itu sih Pak dari dulu. Iya. Menentukan theta. Iya. Oke. Theta ini memang sangat krusial gitu ya. Em, Gimana ya? Cara paling mudah. Kalau kamu punya bidang miring, ya, saya gambarkan di yang berbeda supaya nggak numpuk. Saya punya bidang miring seperti ini. Oke. Bidang miring ini eh, tentu diukur sudutnya dari yang horizontal, garis horizontal. Ya, ini ada garis satu horizontal, ini garis dua. Nah, sudut theta ya kan yang ini ya, kita ukur. Di mana 0 derajatnya dari sini, lalu ke sini, gitu kan. Arah kita mengukurnya ke arah sana, ya, ke arah satu lalu ke arah dua. Nah, eh, kalau saya punya, artinya apa? Artinya sudut
theta ini dibentuk oleh dua garis kan. Kalau saya punya garis tegak lurus dengan sudut satu, dengan garis satu, artinya sudutnya berapa? Tegak lurus itu 90 kan? 90. Ya, berarti si satu dengan yang putus-putus ini adalah theta. Oke. Nah, kalau saya teruskan ke arah sini gitu ya. Nah, ini adalah suhu Y gitu misalnya ya. Berarti kalau saya teruskan si garis dua ini ke arah sini, ya, ke arah sini. Lalu garis satu saya teruskan, saya sambungkan ke sini, ya. Theta yang ini mana? Yang di sudut yang dibentuk Yang oleh, bertolak belakang. ya, pasangannya yang ini nih. Ini theta. Jadi sudut yang dibentuk satu sama dua itu adalah theta kan? Dan juga theta yang ini. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya saya punya garis lain ya yang tegak lurus dengan uh, bidang ini ya, saya tarik garis yang ini ya, tarik garis yang ini. Nah, yang biru muda ini saya tulis sebagai satu aksen. Artinya garis satu aksen ini tegak lurus sama satu kan? Ya nggak? Iya, Pak. Nah, ya. Jadi satu, ini visual aja sebenarnya ya. Jadi satu itu tegak lurus, gambarnya seperti inilah simbolnya, tegak lurus dengan satu aksen. Oke. Sekarang kalau saya buat juga garis dua aksen, ya. Dua aksen itu tegak lurus dengan si garis dua yang ini. Kalau kita yang penting paham, semuanya paham ya. Mungkin pace-nya akan lambat kelas ini, tapi yang penting paham. Nah, gitu ya. Bisa dilihat ini bahwa dua tegak lurus dengan dua aksen. Oke. Error lagi. Nah, sekarang ya. Saya buat garis dua dan dua aksen. Ini dua aksen. Yang mana garis dua dan dua aksen itu tegak lurus. Nah, simbolnya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ya. Ini satu. Lalu satu aksen yang biru muda ini tegak lurus dengan satu. Yang ini dua, tegak lurus dengan dua aksen yang ini. Sekarang antara satu aksen dan dua aksen akan membentuk sudut theta. Yang mana sudutnya? Ada yang tahu? Satu dan dua ya membentuk sudut theta. Oke. Lalu saya punya juga garis satu aksen tegak lurus dengan satu, garis dua tegak lurus dengan dua. Garis satu aksen dan dua aksen ini akan membentuk sudut theta, yaitu sudutnya yang ini. Ini sudut theta. Oke. Sampai sini kalian bisa simpulkan nggak bahwa kalau saya punya garis ya dua garis membentuk sudut theta, maka sudut theta itu akan dibentuk juga oleh dua garis yang tegak lurus dengan kedua garis tersebut. Nah, sehingga
Kalau dilihat dari kata-katanya pasti akan pusing, ya. Dua garis membentuk membentuk sudut theta. Ini gampang, masa bingung gitu. Dua garis membentuk sudut theta, ya. Sudut theta yang besarnya sama juga akan dibentuk ya oleh dua garis lain, ya. Dua garis lain yang tegak lurus dengan ya dua garis yang pertama ini, ya. Dua garis yang awal. Nah, ini redaksinya gini lah. Intinya apa? Nih, saya punya satu sama dua membentuk sudut theta, dua garis ini. Kalau saya buat lagi satu aksen tegak lurus dengan satu, dua aksen tegak lurus dengan dua, satu aksen dan dua aksen ini akan membentuk sudut theta juga. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, Mulai bisa dipahami, Pak. sekarang coba kamu lihat ini. Sekarang, saya punya sudut theta, ya. Kalau F-nya yang ini, udah jelas ya, tetanya yang ini pasti kan. Karena garis F ini diukur dari si horizontal. Horizontalnya kan yang X. Nah, kalau ini theta berarti F yang ini. Orang pasti bingung dengan theta yang ini gitu. Nah, sekarang kita lihat WY ini ya tegak lurus sama X. Oke. Eh, lalu eh, sudut theta itu dibentuk oleh F dan Fx, ya kan? F dan Fx. Berarti sudut theta itu akan dibentuk oleh dua garis yang tegak lurus dengan F dan Fx. Oke, F dan Fx. Yang mana um, Fx ini ya kan tegak lurus sama si WY kan. Nah, ya, tegak lurus dengan WY. Gimana saya gambarin yang ini ya? Begini, karena kita punya dua ini ya, kita punya dua apa namanya theta ya, maksudnya dua bidang miring. Kalau saya lebih mudah lihat si theta dari yang bidang miring ini. W, W itu apa, tegak lurus dengan bidang horizontal. Bidang horizontalnya yang mana yang ini ada bidang horizontal yang ini kan, ya. Nah, ada bidang horizontal itu ya. Bidang horizontalnya yang ini. Oke, si W ini menabrak atau tegak lurus dengan si bidang horizontal, ya kan? Nah, lalu sudut theta itu dibentuk dengan apa? Dibentuk oleh bidang horizontal dengan bidang miring. Yang mana bidang miringnya itu kan yang ini kan? Nah, bidang miring itu kan yang ini kan? Yang si X ini, ya. Berarti di sini uh, theta, yang ini juga theta. Yang mana UWY itu akan tegak lurus dengan yang bidang miring, yang si W tegak lurus dengan horizontal. Kalau horizontal dan bidang miring ini membentuk sudut theta, artinya apa? Artinya si W dan WY juga akan membentuk sudut theta.
Itu bisa dipahami Bisa Pak. saya. Nah, ini tapi sekarang ada tambahan bahwa F ini ditarik dengan sudut theta. Gitu, ya, dengan sudut theta. Nah, eh, selanjutnya kita harus cari besarnya FY itu berapa, ya. Lalu besarnya FX itu berapa, lalu besarnya WY itu berapa, besarnya WX itu berapa. Karena kita akan pakai variabel tersebut untuk mencari persamaan. Nah, kembali uh, lebih mudah kalau kita gambar segitiganya. Ini mungkin lama tapi nggak akan kelewat lah gitu ya. Kita gambar lagi segitiga yang dibentuk oleh F, Fx sama Fy. Gambar seperti ini. Nah, ya saya gambar ulang untuk me, untuk memperjelas gitu ya, mana yang sin, mana yang cos. Ini F kan. Sudut theta F itu dibentuk oleh sudut theta dibentuk oleh garis F sama Fx. Berarti ada Fx, nah ada Fx di sini, ya kan? Ini Fx, ini berarti sudut theta, ya kan? Fy yang ini, ya. Bisa membayangkan bagaimana saya memindahkan segitiga ini, ya. Kan Fy yang ini kan sama dengan panjang yang ini kan. Oke, bisa dilihat panjang Fy yang ini sama dengan panjang sisi ini dan dia membentuk segitiga. Berarti kalau saya gambarkan ini sisinya Fx, ini sisinya Fy, ya kan? Lalu eh, yang biru ini jadi F, ya kan? Nah, eh, dari sini kita bisa tahu hubungan eh, untuk proyeksi gaya F gitu ya, bahwa sin theta sin theta ya sama dengan sisi depan dibagi miring. Berarti sama dengan Fy dibagi F. Berarti Fy sama dengan F sin theta. Gitu kan? F sin, ya. Lalu kalau cos theta berarti berapa? Cos, Fx nah, samping dibagi miring. Fx dibagi F. Berarti kalau saya mau dapat Fx sama dengan F cos theta. cos theta. Nah, hal yang sama kalian lakukan juga untuk mencari WY, gitu ya. Berarti kalau WY segitiga merahnya ini yang apa sorry, sisi W ini yang jadi bidang miringnya ya. Kalau kalian perhatikan karena sudut ini kan 90. Nah, yang miring justru yang si W-nya. Lalu sudut theta dibentuk oleh apa? W dan WY. Berarti kita gambar WY-nya ke arah sini. Nah, ini WY. Berarti yang ini adalah, nah, WX ini, garis yang ini, kan kalau ditaruh di sini jadi segitiga, kan? Nah, ini WX. Oke, sehingga kita bisa cari berapa nilai proyeksinya. W di sumbu Y dan W di sumbu X. Sin theta sekarang apa? Depan dibagi miring. Depannya sekarang WX. Karena tetanya kan yang ini. Theta yang ini kan. Depannya WX dibagi dengan miring. Berarti WX per W.
WX sama dengan W sin theta. Cos theta sama dengan WY samping dibagi dengan miring. Berarti WY sama dengan W cos theta. Nah, seperti itu. Sekarang sudah tahu FY, Fx, dan Wx. Nah, itu bisa kita lakukan mengaplikasikan hukum Newton untuk di sumbu X dan di sumbu Y. Nah, sumbu X berlaku hukum Newton berapa? 2. Karena tadi katanya kan bergerak kan. Setelah ditarik oleh gaya F, gaya gesek kinetik. Artinya dia pasti bergerak. Berarti di sumbu X itu berlaku hukum Newton kedua, bahwa jumlah gaya di sumbu X itu sama dengan massa benda dikali percepatan. Oke. Nah, percepatannya ya ke kanan juga positif ya. Apa saja gaya-gaya di sumbu X? Nah, kita lihat di sini. Apa saja? Ada Fx, ada Fg, ada Wx. Nah, jangan ketinggalan. Fx-nya kita buat positif ya, dikurang Wx dikurang Fg sama dengan M kali A. Nah, ini persamaan untuk sumbu X. Ya. Lalu di sumbu Y, ya, di sumbu Y, terus di sini ya, sumbu Y, berlaku hukum Newton berapa? Hukum Newton 1. Karena pergerakan dia kan di sumbu X. Di sumbu Y kan dia nggak punya percepatan. A-nya ada hanya di sumbu X. Nah, berarti jumlah gaya di sumbu Y sama dengan 0. Karena tidak memiliki percepatan. Berarti kita jumlahkan gaya-gaya yang ada di sumbu Y. Yaitu ada WY, ada FY, ada N. Nah, yang positif yang ke atas, jadi saya tuliskan N ditambah FY min WY sama dengan 0. Gitu. Nah, ini sudah kita punya dua persamaan. Sekarang kita lihat pertanyaannya itu apa? Besar gaya normal dan gaya gesek kinetik. Gaya normal berarti kita bisa peroleh dari persamaan dari sumbu Y ini ya. Persamaan dari sumbu Y di sini punya variabel N. Di mana N itu sama dengan pindah ruas WY min FY. Berarti ini bisa kita cari dengan apa? WY itu sama dengan, nah kita cari persamaan ini yang sudah kita tentukan. WY itu adalah W cos theta. W cos theta dikurang FY. FY apa? F sin theta. Nah ya, F sin theta. Sekarang kita bisa hitung N-nya itu berapa? W, masanya berapa? Masanya 1 ya. Kalau kita pakai 10 gravitasi, berarti W-nya adalah 10 ya. W sama dengan M kali G, W sama dengan 1 kali 10. 10 Newton. Berarti 10 dikali cos theta. Nah, cos theta tadi punya nilai. Karena sudah dikasih tahu sudutnya. Berapa? Cos theta 4/5. Kalau sin theta 3/5. Berarti 10 dikali cos theta 4/5 dikurang, ya cos theta 4/5 ya benar ya. Saya scroll aja tadi. Nah, cos theta 4/5, sin theta 3/5. Sin theta 3/5
5. F-nya berapa? Oh, F-nya 10 juga. Berarti dikali 10. Nah, ini cancel 2 kali 4 dikurang 2 kali 3. Berarti N-nya sama dengan 8 min 6. Berarti 2 Newton. Nah, gitu. Ada pertanyaan? Ya, sehingga gaya normalnya 2 Newton. Lalu menghitung gaya gesek kinetik. Nah, gaya gesek kinetik FK itu adalah apa? Mu K kali Mu K kali N. N. Nah, kali gaya normal. Mu K-nya berapa di sini? 0,5 kali 0,5. Berarti FK itu 0,5 kali 2 Newton, 1 Newton. Nah, gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan? belum ada sih. Oke. Jadi clear ya. Untuk menghitungnya, ya kuncinya itu ini. Bagaimana kita melakukan proyeksi ke sebuah X, sebuah Y, lalu menerjemahkan dia ke persamaan. Itu sebenarnya simpel, tapi kerjaan rutin gitu aja ya. Tentukan percepatan balok. Nah, berarti kita akan gunakan persamaan untuk di sumbu Y, sumbu X. Karena di sini kita punya A, ya kan? Di sini kita punya A, maka kita bisa cari Fx kita bisa hitung, Wx sudah bisa kita hitung, gaya geseknya juga sudah kita hitung di sini. Gitu kan? Berarti nanti tinggal membagi jumlah gayanya ini dibagi dengan massa, kita akan dapatkan. Nah, itu nggak usah saya lanjutkan, karena sudah bisa tentukan lagi dan coba lagi, dan di PR nanti dilihat lagi pekerjaannya sudah betul atau belum ya. Gimana? Betul nggak nomor N-nya? Sama nggak? Sama Pak. Sama ya. Nah, berarti udah bisa. Yang lain gimana? Ya, nanti saya cek deh di soal ya. Kemudian, kalau nomor 3, yang ini, ada 2 massa di bidang miring gitu ya. Ini diikat dengan T. Ya, kuncinya itu adalah sebenarnya apa? Menentukan gaya-gayanya yang bekerja gitu. Ya. Kalau di sini berarti M ini ada gaya F gitu ya, ke arah sana, tapi juga ada gaya T yang bergerak ke arah kiri, yang berlaku untuk M2 gitu ya. Yang M1 juga ada T yang ke arah itu. Dan saat kita melakukan perhitungan ya, M1 dan M2 ini satu yang terpisah gitu ya. Nah, kita sudah pernah jelaskan ya di sebelumnya. Kalau ada 2 benda, mana ya? Dan rasa-rasanya kita pernah, nah seperti ini kan, ya. Ini kan sekarang masalahnya bidangnya miring gitu kan, sehingga harus kita proyeksikan si F sama T-nya. Tapi perlu yang kuncinya itu adalah ini. T itu selalu berpasangan. Ada T punyanya si benda A, ada T yang punyanya si B. Gitu, ya. Dan A dan B ini dihubungkan oleh T gitu. Jadi kalau memerlukan substitusi, biasanya kita akan pakai si T-nya ini. Silakan dengan merujuk soal yang ini ya, yang sudah pernah kita kerjakan, kalian bisa coba yang nomor 3 ini di rumah untuk latihan. Gimana kalau bidangnya mirip. Yang tentunya memproyeksikan F sama T-nya itu. Jadi
gambar yang kayak ini tapi dibikin miring ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke, nggak ada. Paham ya? Berikutnya, berarti kita akan ke dinamika terakhir, yaitu gerak melingkar. Ini ada di Handout 9, uh, sudah saya upload juga di Google Classroom ya. Oke. Di dinamika gerak melingkar, kalian bekalnya itu adalah kinematika gerak melingkar ya, kinematika gerak melingkar, bahwa di sana kita mengenal ada dua percepatan ya, ada dua percepatan. Jadi kalau saya review lagi tentang gerak melingkar, saya copy lagi. Nah, jelas tapi ya. Oke, nah seperti ini. Jadi dinamika gerak melingkar, bahwa kalau kalian ingat posisi suatu benda, misalnya di sini gitu ya, ini posisi satunya, ada di titik P ya, kalau di situ ditulisnya ya, buat titik P. Lalu di sini ada dia berpindah sejauh theta, pindah ke sudut Q, gitu ya, pindah ke titik Q. Nah, kalau kita teruskan ya, dia akan bergerak berputar seperti itu ya. Kalau misalnya ada disebut kecepatan tangensial atau V di sini. Kecepatan tangensial ini selalu tegak lurus dengan jari-jari ya. Jadi posisi jari-jari untuk saat posisi di P itu arahnya horizontal seperti ini, maka kecepatan tangensialnya tegak lurus dengan jari-jari. Nah, ini juga saat di posisi Q, vektor kecepatan V itu tegak lurus dengan jari-jari ya. Nah, kecepatan tangensial ini itu sama juga dengan kecepatan untuk gerak lurus ya. Seolah-olah kalau misalnya saat berputar, kalau saya putus talinya, uh, bola merah ini pasti akan bergerak lurus keluar lintasan. Nah, dia akan bergerak lurus keluar lintasan di sini gitu ya. Nah, itulah kecepatan tangensial. Lalu jadi perlu diingat bahwa kita punya di situ kecepatan tangensial dan juga ada percepatan ya. Nah, ini yang perlu diingat, kecepatan tangensial itu V besarnya adalah kecepatan sudut omega dikali dengan R ya. Ini yang perlu diingat lagi, kalau ini adalah kecepatan sudut. R-nya adalah jari-jari. Kecepatan sudut itu adalah apa? Berapa cepat dia berputar, tapi dinyatakan dalam sudut ya. Omega kita cari dengan apa? Delta theta dibagi dengan delta T gitu ya. Dimana theta-nya dalam radian. Jadi kecepatan dia berputar, maksudnya kecepatan sudut. Lalu kita punya percepatan ya, dinamika gerak melingkar ya, gerak melingkar. Jadi kita review dulu bagaimana gerak melingkar tersebut. Nah, percepatan
percepatan itu ada dua, ya, percepatan tangensial dan percepatan sentripetal. Secara umum, sebenarnya percepatan itu jumlah dari keduanya ini, gitu ya. Yang mana percepatan tangensial itu arahnya akan sama dengan arah V. Jadi kalau misalnya V ke sini, ya, V tangensial, ya A-nya yang ini, AT. Gitu ya. Ini juga AT yang ini. Oke, AT. Itu adalah percepatan tangensial. Tangensial. Besarnya, AT itu adalah alfa dikali dengan R. Alfa itu apa? Alfa itu adalah perubahan kecepatan sudut dibagi dengan T. Atau seberapa cepat dia mengubah kecepatan sudutnya, gitu ya. Atau percepatan sudut namanya. Nah, berikutnya ada percepatan sentripetal. Sentripetal, percepatan sentripetal ini yaitu adalah percepatan yang membuat benda ini bergerak berputar atau yang membelokkan dia supaya memiliki lintasan melingkar. Nah, percepatan sentripetal itu arahnya ke sini, ke pusat, ke pusat eh, apa? Ke pusat dari lingkarannya. Kalau posisi Q berarti A sentripetalnya yang ini, yaitu dia mengarah ke sini. AS ini, ya, percepatan sentripetal inilah yang membuat si bola merah ini uh, tetap membelokkan dia, gitu ya. Kalau nggak ada AS, dia akan bergerak lurus. Tapi karena ada percepatan sentripetal ini, makanya dia membentuk lintasan melingkar. Nah, AS ini besarnya sudah pernah kita jelaskan saat kinematika, itu hubungannya omega kuadrat dikali dengan R. Atau kalau omeganya ini kita ganti dengan V, berarti adalah V kuadrat per R. Nah, gitu. Oke. Itu untuk review kinematika gerak melingkar. Kemudian, bagaimana dengan dinamika, hukum Newton? Tentunya segala sesuatu yang memiliki percepatan berarti berlaku hukum Newton kedua, ya kan? Bahwa jumlah-jumlah gayanya sama dengan massa dikali dengan percepatan. Oke. Nah, persyaratan gerak melingkar adalah harus ada percepatan sentripetal. Percepatan tangensial bisa ada, bisa nol. Nah, gitu ya. Jadi intinya harus ada AS yang membuat dia bergerak melingkar. Ya, harus AS harus lebih besar daripada 0. AT mungkin saja sama dengan 0. Karena AT ini adalah yang membuat dia seberapa cepat berpindah, gitu ya. Mengakselerasi gerakan dia melingkar. Tapi kalau AS itu yang membuat benda itu bergerak melingkar, yang membelokkan arah lintasannya. Sehingga AS itu harus 0, AT bisa 0. Ya. Atau bisa juga punya, kalau nilai AT lebih dari 0, maka dia seiring waktu semakin cepat berputar. Nah, dengan demikian, karena AS ini lebih besar daripada 0, artinya akan ada gaya sentripetal. Ya, ini dia. Gaya sentripetal. Karena apa? Karena AS itu lebih besar daripada 0, bahwa gaya itu adalah massa dikali dengan percepatan. Kalau gaya sentripetal berarti Fs itu adalah massa dikali dengan percepatan sentripetal. Besarnya sama dengan massa, ya,
dikali dengan apa? Nah, AS ini kita ganti. Omega kuadrat R, ya. Sorry. Nah, saya substitusi AS ini dari yang ini ya. Yang ini. Berarti M dikali ini omega kuadrat R atau sama juga dengan M dikali ini. M dikali V kuadrat per R. Oke, Newton. Nah, di sini diberi tanda minus. Ya, di sini diberi tanda minus. Artinya apa? Minus ini gaya sentripetal itu arahnya akan berlawanan dari eh, vektor kecepatan ini ya, vektor kecepatannya. Minus ini menandakan arah vektornya. Oke, jadi makanya Fs ini kita beri gaya tanda minus, ya, gaya sentripetal. Nah, contoh di sini kita punya agar mobil tidak tergelincir. Oke, berarti ini kasusnya kalau mobil itu membelok, gitu ya, belok supaya dia tidak tergelincir, gaya geseknya harus sama dengan gaya gesek statisnya itu lebih kecil atau sama dengan mu s dikali dengan n, ya. Nah, tapi n-nya di sini nanti akan ada pengaruh dari percepatan sentripetal itu, gitu ya. Sorry, Fs ini adalah si gaya sentripetalnya, ya, harus lebih kecil atau sama dengan si gaya normal dari si mobil, ya, gaya normal dari si mobil. Itu coba kita lihat di contoh soalnya. Lalu kalau untuk gerak planet, ini sebenarnya hukum Newton untuk gravitasi universal ya. Jadi dua buah benda itu saling tarik menarik, dijelaskan dengan persamaan ini gitu ya. Kita bisa nyatakan dia juga dengan gaya sentripetal ya, dengan gaya sentripetal, jadi gaya yang menarik, misalnya antara ya bumi dengan bulan gitu ya, atau benda yang terikat tali ya, gaya tegangan talinya itu ya sama dengan ini percepatan sentripetal ya dikali dengan m. Contohnya kalau misalnya saya punya benda ini ya, benda diputar seperti yang di gambar gitu sebelumnya, diputar dengan sudut ini, tentunya di sini akan ada tegangan tali kan. Nah, ada tegangan tali. Berapa besar tegangan tali? Tegangan talinya itu besarnya sama dengan ya Fs atau percepatan sentripetalnya. Ya, M V kuadrat per R. Dari sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Nah, yang perlu diingat sebenarnya bagaimana kita mendapatkan gaya sentripetal ini, ya. Bagaimana kita mendapatkan gaya sentripetal ini dari massa kali percepatan sentripetal. Makanya kita punya M dikali omega kuadrat R atau M dikali V kuadrat per R. Nah, coba kita lihat di sini. Sekarang ada contoh soal ya. Sebuah bandul dengan massa M diikat dengan seutas tali. Ya. Talinya diikat ke ujung sebuah tongkat.
Jika tongkat diputar dengan kecepatan sudut tetap sebesar omega, ya, sudut berputar dan membentuk sudut berputar dan membentuk sudut sebesar theta. Tentukan gaya sentripeta yang dialami oleh bandul. Jika panjang tali adalah L, tentukan kecepatan sudut omega. Nah, ya ini agak akan cukup complicated ya memahaminya. Coba coba kita kerjakan. Jadi ada suatu ini agak slow respon ini. Oke. Nah, saya punya tongkat seperti ini ya. Tongkat seperti ini. Ini penjelasan konsep sih sebenarnya, soal konsep. Kalau misalnya si batang ini ya saya putar dengan kecepatan sudut W E omega ya, tetap kecepatan sudutnya bandul berputar dan membentuk sudut theta. Jadi di sini dipasang dipasang bandul. Bandulnya itu ditaruh di ujung ini. Kalau nggak diputar, dia akan jatuh di sini kan. Ya, kalau nggak diputar, si bandulnya ya di sini. Kebayang nggak? Tapi kalau saya putar dengan kecepatan omega, pasti dia akan kelempar gitu ya. Nah, kemana? Ke sini gitu. Oke. Nah, dia kelempar ke arah ke sini, tertolak gitu ya, dengan karena ada gaya sentripetal, tertolak ke arah sini gitu. Sehingga batang sama posisi tali itu sekarang membentuk sudut theta. Ya, kalau panjang talinya L berapa dan masanya ini M, yang ditanya berapa gaya sentripetal yang dialami oleh bandul tersebut. Nah, ya, berarti kita harus melihat putarannya ini ke arah, kalau kita lihat secara dari atas ya, kalau kita lihat dari atas, nah ini posisi massa M-nya, dia akan bergerak melingkar seperti ini, itu kan? Dia akan bergerak melingkar seperti itu. Atau kalau lintasannya yang saya gambar, dia akan bergerak seperti ini lah, gitu ya. Tapi ini sekarang saya lihat dari atas. Kalau saya lihat dari atas, panjang talinya ya, secara view dari atas itu yang mana? Panjangnya yang ini. Nah, ya kan? Jadi panjang garis putus-putus itu adalah yang ini kan. Nah, jari-jarinya dia saat dia membentuk lintasan lingkaran. Nah, jadi panjang L ini berapa? Nah, ini kita bisa cari dengan sudut theta ini. Bahwa yang miring ini adalah L dan yang dicari adalah yang garis putus-putus ini. Yang mana batangnya sekarang ada di sini ya. Saya lihat dari atas, batangnya tuh di sini. Nah, ini batang. Nah, ini batangnya. Nah, ini batangnya. Ya. Jadi seolah-olah saya lihat dari atas. Sehingga jari-jarinya yang dibentuk oleh lintasan melingkar yang warna ungu ini dibentuk oleh jari-jari yang ini, L yang ini. Yang mana L ini adalah uh, hubungannya dengan theta, yaitu ini miring sama depan. Ya, berarti ini adalah L sin theta, bagian yang ini. Ini adalah L sin theta. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Ya.
Jadi, kalau saya lihat dari atas, si bola ini akan membentuk lintasan berupa lingkaran. Yang mana lintasan ini pasti punya jari-jari kan. Jari-jarinya itu bukan panjang L ini, tapi adalah L sin theta, yang mana pusatnya adalah si batang. Ya. Nah, dengan demikian, berarti akan ada percepatan sentripetal yang dialami oleh si eh, M ini, massa M ini. Ya, kita bisa tuliskan percepatan sentripetalnya itu adalah apa tadi? Percepatan sentripetal itu omega kuadrat dikali dengan R. Oke. Nah, percepatan sentripetal itu adalah omega kuadrat dikali dengan R. Nah, di sini berarti omeganya tetap omega kuadrat, ya. Sedangkan R-nya itu adalah L sin theta kuadrat, ya. L sin theta kuadrat, L sin theta saja, ya. L sin theta. Berarti AS itu adalah omega kuadrat dikali jari-jari, yaitu jari-jarinya adalah L sin theta. Nah, itu adalah gaya sentripetal yang dialami oleh si kandun. Oke. Kalau menentukan besar kecepatan sudut omega, bagaimana? Ya, dari yang kita ketahui, omega itu tetap ya, besar kecepatan sudut omega. Oke. Ya, omega dari si M ini akan sama dengan omega batang ini berputar gitu ya. Jadi yang untuk A, karena dia diputar oleh batang dengan kecepatan omega, si M ini juga akan memiliki kecepatan yang sama. Ya, omega dari si massa M itu ya akan sama dengan kecepatan sudut dari si batang. Ya, massa M yang sama dengan si batang. Nah, seperti itu contohnya kalau untuk dinamika gerak melingkar.